Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Semoga para jamaah subuh semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, senantiasa sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Qala lahu al-mu'alif rahimahullahu wa nafa'ani bi kutubihi wa ulumihi fi daraini amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Isinya nasihat-nasihat para hamba Allah, terdiri dari hadis ada 45-an. Selebihnya adalah perkataan sahabat atau athar sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kitab ini penyajiannya rada unik, yaitu ada nasihat 2, nasihat 3, nasihat 4, nasihat sampai 10. Kita masih di nasihat 2. Hari ini kepada maqalah yang ketiga, wal maqalatus tsalitsatu. Adapun maqalah yang ketiga, kalau Arab maqalah dibacanya, kalau Indonesia jadi makalah ya. Maqalah. Jadi makalah itu bahasa Arab tuh. Asalnya maqalah. An Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qubra bila zadin. Siapa yang masuk ke dalam kubur, man sopo siro dakhala kang lebet, yang masuk al kubra ke dalam kubur, bila zadin tanpa bekal, faka'annama seolah-olah dia raqibal bahra, naik secara harfiah, naik ke lautan. Maksudnya adalah mengarungi lautan. Kalau Pak Nadi mengarungi itu masukin tanah ke karung. mengarungi lautan, seolah-olah mengarungi lautan, bila safinatin tanpa kapal laut. Ngarungi lautan, berenang baru 10 meter udah tenggelam itu. Sekali lagi, man dakhalal kubra bila zadin, siapa yang masuk kubur tanpa bekal. Yang dimaksud adalah min al-amal as-salih, bekal dari amal soleh. Itu bapak-bapak kalau 15 menit duduk di sini taklim ini, yang pahalanya sering disebut sama Pak Hadi itu luar biasa. Ada 4 kebaikan yang didapatkan dengan 15 menit duduk itu. Misalnya kalau saya di sini minta lebih sih nggak apa-apa, karena baca kitab ya khusus, minta agak serius sedikit, kalikan kepada 5 hari atau 7 hari, kali kepada 52 minggu kan, 1 tahun itu, hitung tuh
Luar biasa, itu bekal yang tidak sedikit. Mendengarkan tausiah atau mendengarkan taklim itu anggap saja untuk menutupi pendengaran-pendengaran kita selama ini yang buruk. Misalkan satu hari ini kita mendengarkan pembicaraan buruk atau apalah yang tidak patut didengar itu 10. Mudah-mudahan dengan taklim ini bisa ketutup itu semuanya. Paling tidak itu. Gak usah ngomongin ilmunya dulu lah, belakangan itu mah. Dengan duduk saja mendukung dakwah, mendukung agama, bukan memuliakan ya. Belajar latihan tawadhu. Salah satu yang dilatih ketika mendengar itu adalah tawadhu. Melatihan. Kalau kita ingin menjadi orang yang tawadhu, rendah hati itu, pelajaran yang paling utama itu mendengar itu. Karena apa? Yang paling berat untuk orang yang sombong itu mendengar. Jadi latihan, kalau kita ingin punya sifat tawadhu, latihan mendengar, terutama mendengar yang kurang nyaman. Kalau mendengar lagu mah gampang, mendengar lawakan mah gampang, itu mah nggak usah dilatih. Mendengar yang kita sendiri kurang nyaman, mungkin dari pembicara yang masih belajar, itu kan nggak gampang itu. Kecuali kalau punya niat yang benar-benar bersih, itu bisa. Niat mencari bekal, itu. Jadi perbaiki motivasi, tidak ada niat apapun kecuali ingin menambah bekal, melatih tawadhu, mendapat pahala. Dengan itu aja udah dahsyat itu. Udah cukup membuat kita bisa bertahan 15 menit misalnya. Kembali kepada persoalan kita, bukan persoalan ya. Kepada materi kita dari Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang di dunia ini hidup tanpa bekal, masuk ke liang kubur tanpa bekal, itu seperti orang yang faka'annama raqibal bahr, mengarungi lautan tanpa kapal laut, pasti akan tenggelam. Fayagraqu gharqan, yakni fayagraqu gharqan, pasti dia akan tenggelam. La khalasalahu, dia tidak akan selamat. Illa biman yungkidhuhu, kecuali dengan orang yang bisa menyelamatkan, kecuali dengan seseorang yang bisa menyelamatkan. Mungkin anaknya, doa-doa anaknya, mungkin sahabatnya. Kita di sini bersahabat ya bapak-bapak, sholat bareng tiap hari 5 kali sehari itu. Kalau nggak akrab, nggak akur tuh kelewatan itu. Masa tiap hari bareng, hati itu masih centang perenang juga, kan kelewatan itu. Apakah ada yang masih begitu? Mudah-mudahan pasti, insya Allah tidak ada ya. Ketemu bareng setiap waktu sholat, menghadap-hadap, sama-sama takbir, sama-sama ruku, sama-sama sujud itu. Mohon kepada Allah supaya dibersihkan hati itu dari perasaan-perasaan yang negatif terhadap siapapun, terutama sahabat kita subuh ini. Coba renungkanlah coba. Setiap hari ketemu, sama-sama takbir, sama-sama ruku, baca amin bareng-bareng, bertahun-tahun misalnya. Kalau hati masih buruk juga terhadap sesama itu, jika masih ada itu kan kelewatan. Jika ada seperti itu, tapi saya yakin sudah lewat itu semua di Al-Hikmah ini. Bersahabat itu jangan melihat yang baik saja kepada kita, yang ramah saja. Kalau kita ingin persahabatan, ingin yang baiknya saja, ya nggak bakalan ketemu. Ya orang mah pasti ada yang macem-macem lah. Tapi dalam keadaan seperti apapun sahabat kita itu, kita siap memaafkan, siap menerima. Itu yang paling penting itu. Siap menerima sahabat kita itu seperti apapun kelakuannya itu yang paling penting. Kalau buruk kita maafkan, kalau baik kalau kurang bagus kita tutupi, lupakan. Jangan berharap mendapatkan
semuanya baik kepada kita. Kalau kita baik terhadap yang baik mah itu mah biasa banget, itu gak ada nilainya, biasa aja. Tapi baik kepada orang yang kurang baik itu yang keren. Kemudian kita lanjutkan. Nanti sahabat-sahabat itu akan mencari, kalau di antara kita ada yang masuk surga ini di Masjid Al-Hikmah ini, dia tengok-tengok, kan nggak ada Pak Sudar nih. Ya Allah, Pak Sudar kok nggak ada di sini? Ayo Pak Hadi, biasanya ada kok nggak ada. Itu dicari sama sahabat yang masuk surga itu. Itu kan sering disampaikan sama Ustaz Hadi Hidayat. Dicari kemana? Persahabatan itu penting, asal tulus itu persahabatan itu. Tulus. Jangan baperan. Baperan itu kalau bahasa Sunda itu babarian. Babarian punungan. Baperan itu baperan. Kalau kurang diapresiasi, kurang apa, kita kurang nyaman. Enggak, nyantai aja. Semuanya nyaman, insya Allah semuanya baik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik. Bukan gharaq ya. Isim fa'il gharik. Al mugawwis. Mayit di dalam kubur itu tidak ubahnya seperti orang yang tenggelam. Mayit itu di dalam kubur adalah seolah-olah illa kecuali kal gharik, seperti orang tenggelam, al mugawwis yang bengok-bengok, teriak-teriak minta tolong, mugawwis itu. Kata orang Sunda, seperti orang yang kekerbekan, kerbek, megap-megap mau mati di lautan. Ma tidaklah al mayit itu fi qabrihi di dalam kuburnya illa melainkan kal gharik, seperti orang yang sedang tenggelam dan megap-megap, bengok-bengok, teriak-teriak minta tolong. At-talibu li an yughatha, yaitu dia teriak minta tolong. Itu maka doa sahabat, doa saudara-saudara, anak-anak terutama seringkali menjadi penyelamat. Yang tadi disebut illa biman yungkiduhu, kecuali ada orang yang menyelamatkannya, yaitu persahabatan, pertemanan, doa dan lain-lain, itu syafaat Rasulullah dan seterusnya. Satu lagi makalah yang ketiga sekarang, yang keempat, wal maqalatur rabi'ah, wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat adalah an Umar. Cerita Umar ini hari ini, tadi Abu Bakar ya. Radhiyallahu anhu. Nukila anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Jibril alaihissalam. Bukan ya. Anna Nabiya qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Jibril, kepada Jibril alaihissalam, sifli hasanati Umar. Sebutkanlah atau gambarkanlah atau sifatkanlah bagiku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Umar. Faqala Jibril mengatakan, lau kanat al-bihar midadan, lau kanatil biharu midadan, sekiranya lautan sebagai tinta, wasyajaru aqlaman, pohon-pohon sebagai pena, lamma hasartuha, aku tidak bisa menuliskannya, aku tidak bisa menghitungnya. Lamma hasartuha, kami tidak bisa menghitung kebaikan Umar itu.
Kata, oh banyak banget ya. Faqal, lalu Nabi bersabda lagi, berkata lagi kepada malaikat Jibril itu, sifli hasanati Abi Bakrin. Wah, ini lebih top ini daripada Umar. Sebutkan padaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Maksudnya disebut dua tokoh ini, kita ini mau jadi Umar atau jadi Abu Bakar, boleh tuh pilih. Sifli hasanati Abi Bakar. Faqala Jibril mengatakan, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Bayangin Pak, Umar itu adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Wah, ini luar biasa, lebih top lagi ini. Itu ini tentang kebaikan atau keutamaan Umar dan Abu Bakar. Umar aja sudah luar biasa, tanya Abu Bakar, katanya Abu Bakar, Umar itu hanya satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Abu Bakar itu orang beriman ketika orang lain mendustakan. Orang merelakan hartanya ketika orang lain menahan hartanya. Itu diantaranya itu kebaikan Abu Bakar itu. Orang dia mempercayai Rasulullah ketika orang lain mendustakan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu Abu Bakar. Dialah yang menemani Abu Bakar ketika ketika hijrah, yang menyiapkan unta Rasulullah dan perbekalannya. Itulah Abu Bakar. Yang berjalan ketika hijrah itu di depan, kadang-kadang di belakang, kadang-kadang di sebelah kanan, kadang-kadang di sebelah kiri. Kata Nabi, segitunya kau, kira-kira ada apa sih? Ketika saya curiga ada bahaya di depan, saya ke depan. Ketika saya curiga bahaya sebelah kanan, saya di sebelah kanan. Ketika saya curiga bahaya ada di sebelah kiri, saya ke sebelah kirinya. Jika ada bahaya, saya yang duluan. Ketika masuk ke dalam goa, sebelum Rasulullah, Abu Bakar duluan dan membersihkan goa sur itu dari segala, menutupi semua lubang yang mencurigakan. Sampai Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, kelelahan. Abu Bakar disengat kalajengking dan menahan sakit sampai keluar air matanya. Itu dilukiskan di dalam Quran itu. Ketika dua orang yang berada di gua Sur itu kemudian didatangi oleh musuh dari atas, Abu Bakar melihat musuhnya ke atas itu. Kata Abu Bakar, seandainya dia melihat kakinya, pasti kita akan terlihat. Tapi Rasulullah berkata, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, jangan khawatir, innallaha ma'ana. Sampai dilukiskan di dalam surat At-Taubah itu, kalau tidak salah At-Taubah ya. Itu gambaran persahabatan yang luar biasa itu. Pengorbanan Abu Bakar luar biasa. Jadi itu, maka pantas kalau Jibril mengatakan kebaikan Umar itu adalah satu dari kebaikan Abu Bakar saja. Saat itu Umar belum apa-apa. Sudah Islam ya, saat itu sudah Islam. Ketika Perang Tabuk dituntut untuk berperang, mengeluarkan dana yang banyak padahal musim paceklik. Abu Bakar lah mengeluarkan 100% hartanya. Kan gak ada tandingnya Pak. Umar mengeluarkan setengahnya. Nah, itu kata Jibril, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu hanya satu saja dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar, atau sebagian dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Azzad dunya bil mali wa azzal akhirata. Nah, ulangi, azzad dunya bil mali, izzu ya, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mali. Nah, gengsi, kehormatan, izzah, izzun itu izzah, gengsi, kehormatan
Kehormatan dunia itu bil mali, dengan harta, betul? Betul. Orang punya harta itu punya gengsi, Pak, apalagi jadi sultan. Asal jangan jadi crazy rich. Nah, crazy rich lagi rame, crazy rich itu. Tapi harta itu memang punya positioning, punya posisi, punya prestis. Tidak bisa dipungkiri, Allah mengakui, Rasulullah juga mengakui itu. Memang izzud dunia bil mali, kehormatan dunia itu dengan harta, itu nggak bisa tidak itu. Tapi ada tapinya ya. Wa izzul akhirah, tapi kehormatan akhirat bisolihil a'mal, itu dengan amal soleh. Kalau dunia banyak gak ada amal juga jadi jatuh di mata Allah, tapi di mata manusia tetap masih bisa dipuja, masih dapat fans. Para artis, para sultan itu masih menjadi banyak fans. Karena memang tetap harta itu mempunyai daya tarik sendiri. Izzud dunya bil mali, kemuliaan di dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirah bisolihil a'mal, kemuliaan akhirat itu, gengsi akhirat itu bisolihil a'mal, dengan amal yang baik. Ai fala tataqawwa, yaitu tidak akan menjadi kuat. Fala tataqawwa, tidak akan menjadi kuat. Umurud dunya, urusan dunia. Wala tasluhu, dan tidak akan beres urusan dunia. Illa bil amwal, kecuali dengan duit, dengan harta. Dan itu benar, ini masjid ini beres ini karena harta itu. Urusan-urusan beres. Ada orang susah, gak bisa sekolah karena HP-nya rusak. Itu teman si Korni, udah anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya meninggal karena bapaknya meninggal karena COVID, ibunya meninggal karena sakit lain. HP-nya jelek, mati pula padahal mau hujan. Lumayan itu. Tapi saya ngomong pada seseorang, selesai. Kan selesai. Urusan dunia itu tidak akan beres. Tidak akan menjadi kuat, tidak akan beres urusan dunia itu kecuali dengan harta. Illa bil amwal, dan itu pasti itu. Selesai sudah. Apalagi banyak hal-hal yang susah benar kesana sini, selesai dengan duit. Wala tataqawwa umurul akhirah, dan tidak bisa kuat urusan akhirat itu. Wala tasluhu, dan tidak akan beres urusan akhirat itu. Illa bil a'malis sholih, kecuali dengan amal soleh. Kecuali dengan amal soleh. Saya kira itu. Kalau ditambah satu lagi boleh gak? Maqalatul khomisah, pendek kok. Makalah yang kelima, an Utsman, dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Umar, dari Abu Bakar, dari Utsman. Tanggung ya. Nanti dari Ali nanti. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Ya, hammud dunya, obsesi atau kesungguhan, obsesi dunia. Zulmatun fil qalbi, adalah kegelapan di dalam hati. Kalau orang fokus, hamnya, ham itu niat yang kuat, fokus, konsentrasi atau obsesi. Di sini salah satu mana saya tulis kesungguhan, obsesi, dream, impian, itu namanya ham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Di situ ham, di situ angan-angan terjemahnya malah ya. Jadi kesungguhan terhadap dunia, obsesi orang terhadap dunia. Kalau kesungguhan kurang pas mungkin ya. Keseriusan, kesungguhan, obsesi, impian terhadap dunia adalah zulmatun fil qalbi.
menjadi kegelapan bagi hati. Sebaliknya, wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan obsesi terhadap akhirat adalah cahaya di dalam hati. Apa maksudnya? Al-huznu fil umuri al-muta'alliqatu bid dunya sara mudliman fil qalbi. Al-huznu atau al-huznu ya, sedih hati karena urusan yang berkaitan dengan dunia. Al-huznu itu mubtada, itu masdar, isi masdar ya. Kesedihan itu, kalau kita sedih fil umuri, pada urusan-urusan al-muta'alliqatu, yang berkaitan dengan dunia, sara mudliman fil qalbi, maka jadilah kita gelap di dalam hati. Maksudnya apa? Sedih. Jadi kalau kehilangan 10.000 sedih, ngomongnya kemana-mana segala macam, atau pokoknya kalau bermobil kena orang lecet, marah-marah luar biasa misalnya, membuat hati gelap, itu namanya sedih. Karena keterkaitan dengan dunia itu, maka akan menjadi kegelapan dalam hati. Wah, itu bisa marah, bisa putus hubungan segala macam itu kalau sedih dengan urusan dunia. Biasanya begitu, dzulumatun, dzulman mudliman fil qalbi. Ya, wal huznu fil umuri al muta'alliqah bil akhirah, dan sedih berurusan dengan yang berkaitan dengan akhirat, sara munawwiron lil qalbi, maka akan menjadi cahaya di dalam hati. Sedih urusan dunia akan membuat hati gelap, sedih berkenaan dengan akhirat akan membuat hati bercahaya. Seperti sedih terlambat berjamaah, sedih telat bangun subuh, itu akan bercahaya hati kalau begitu. Sedih karena urusan akhirat terlewati misalnya. Ada doa terakhir itu, doa panjang sebenarnya, ini hanya dikutip sedikit ini. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan, Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya, janganlah dunia dijadikan, janganlah dunia menjadikan akbaru hammina, sebagai perhatian utama kami. Ya Allah, janganlah urusan dunia menjadi perhatian utama kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah menjadi puncak pengetahuan kami. Sampai jumpa di makalah yang ke-6 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian pagi ini, bisa membahas makalah 3, makalah 4 dan makalah 5 ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.